Manfaatnya apa ruang terbuka hijau? Ini juga menjadi sangat penting begitu. Ya kan, karena bagaimanapun juga kalau nggak ada pohonan, nggak ada tanaman gitu kan gersang banget. Masyarakat kita dekat dengan industri dan kita juga minta kepada pengembang-pengembang begitu supaya 40-60 ini betul-betul dilaksanakan gitu. Artinya 40-60 ini 40-60 itu pasus-pasu. Termasuk di dalamnya adalah ruang terbuka hijau. Misalkan udah dibongkar nih banglinya nih, ya kan jangan dibiarin aja. Mau diapain tuh bangli? Ya kan, mau buat pelebaran jalan silakan. Ya kan, supaya lagi nggak ada nanti yang, atau baiknya ditanamin pohonan biar ada penghijauan di situ. Nah, sudah ditanam dan dirawat. Iya, tanam dan rawat gitu kan begitu. Pembangunan itu bukan cuma pembangunan soal fisik, tapi yang lebih penting adalah pembangunan sumber daya manusia, itu yang lebih penting. Apa? Pendidikan. Harapan saya pribadi, saya sampaikan juga ke teman-teman praksi, sama juga ke teman dewan yang lain. Tolong, Bekasi harus punya universitas. Kita sama-sama mau bangun Bekasi, awasin Bekasi, ya kan? Jadilah kepanjangan mata dan telinga kami anggota DPRD yang hanya 55 orang ini. Tolong berikan arahan yang baik, kritik yang konstruktif tentunya untuk membangun Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang RJ Pro, RJ Setia. Jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi, kali ini dalam Unjuk Bicara, bukan sekedar bicara. Kita akan membahas hal yang begitu faktual dan aktual ya. Kali ini kita akan membahas soal infrastruktur. Bangun Bekasi modern dan ramah lingkungan, bagaimana caranya dan juga tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi bersama narasumber yang istimewa. Kali ini adalah anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Bapak Saiful Islam SH. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, Mbak Dita sehat. Luar biasa, segar sekali ya. Saya panggilnya Bang aja ya, bagaimana ya? Boleh, mengikuti siap. Teman-teman ya. Supaya lebih akrab, lebih dekat gitu ya. Mau bilang menolak tua tapi ya saya ngikutin teman-temannya, populer Abang ya katanya ya. Gimana masih aktif di ini IDKA ya? IDCA. IDCA. Dibaca IDCA. Itu drum ya. Komunitas Dapat info dari mana itu? Saya kan ini kan ngikutin terus kegiatannya Bang Saiful. Ini luar biasa ya, populer di kalangan anak-anak remaja. Kemarin abis sibuk. Ya, kemarin abis dari NTB. Fornas ya? Fornas ke-8 di NTB gitu. Alhamdulillah kita Bekasi per kemarin itu sumbang 9 emas. Lalu ada beberapa perunggu dan perak. Luar biasa. Begitu. Luar biasa. Hari ini hari terakhir penutupan begitu. Mudah-mudahan sih ada medali lagi yang ditambahkan begitu buat mengharumkan nama Kabupaten Bekasi. Secara umum Jawa Barat jadi juara umum. Wih, tepuk tangan dulu dong buat Jawa Barat kita. Luar biasa, Masya Allah. Ini kan berkat dukungan dari orang-orang hebat seperti Bang Eko. Ya, semua masyarakat Kabupaten Bekasi ya kan umumnya Jawa Barat. Gitu. Luar biasa. Berarti tadi dari mana nih? Langsung sini habis? Kebetulan tadi kita habis kunjungan lapangan terkait tentang pencemaran lingkungan. Pas banget sama tema kita kali ini ya. Makasih banget, terima kasih banyak banget sudah mau menyempatkan hadir di tengah kesibukannya, mau ngobrol-ngobrol santai sama RJ Setia di sini ya. Banyak yang ingin tahu update-nya Bang Dewan. Ini tentang perkembangan infrastruktur di Kabupaten Bekasi. Saat ini kondisinya bagaimana nih? Jalan-jalan rusak, kemudian banjir, drainase itu masih menjadi PR bersama ya.
Bagaimana sejauh ini perkembangan? Secara budgeting, secara anggaran, melihat kemarin kita baru saja selesai bicara tentang P2 APBD, pertanggungjawaban anggaran 2024, gitu kan. Secara anggaran boleh dibilang kita ini sampai 98% rata-rata. Gitu. Artinya serapan anggarannya maksimal. Baik gitu. ya. Cuma menjadi paradoks ketika melihat di lapangan. Karena? Ya kan? Karena itu tadi ternyata masih banyak sekolah yang rusak, masih ada stunting, gitu kan? Dan persoalan-persoalan lainnya, begitu. Nah ini kan harusnya kan berbanding lurus dengan anggaran yang digelontorkan begitu. Nah ini yang tentunya menjadi PR kita bersama begitu, supaya apa? Anggaran yang kita keluarkan itu harus juga tepat sasaran. Kan begitu seharusnya. Nah, pertanyaannya apakah anggaran itu tepat sasaran atau tidak? Nah, itu lagi di lapangan lagi kita lihat begitu. Ya kan? Dan ternyata memang ini harus pengawasan kami dari DPRD harus lebih ketat tentunya dalam rangka penggunaan anggaran ini. Supaya betul-betul anggaran yang digunakan sampai maksimal itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Gitu. Begitu Mbak Dita. Berarti jadi melihat kondisi hari ini ya memang infrastruktur kita masih perlu didukung secara anggaran begitu, secara politik anggaran. Kan itu tadi ya kan banyak sekolahan yang harus kita bangun, banyak puskesmas yang harus kita bangun. Setuju. Kan begitu. Juga masih ada stunting di kita begitu. Dan ini tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah bagaimana hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan itu betul-betul bisa dikendalikan begitu. Dan mudah-mudahan ke depan ini apalagi kita punya RPJMD baru nih ya kan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati yang baru tentunya mudah-mudahan ini betul-betul bisa dirasakan sama masyarakat Kabupaten Bekasi. Ya kan? Seperti itu. Baik. Yang menjadi fokus saat ini sama oleh oleh Komisi 3 khususnya ya mengenai infrastruktur, kerusakan jalan itu sekarang lagi fokus di daerah mana? Ya, sebetulnya kan hampir di seluruh daerah ya. Di seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi itu kita sedang melakukan berbagai macam kegiatan. Ya. Dan kita tidak mengarah atau tertuju pada 1-2 kecamatan saja gitu. Tapi kan Kabupaten Bekasi ada 23 kecamatan, kan begitu. Tentunya ini menjadi perhatian semua begitu. Jangan sampai nanti anggaran yang kita gelontorkan ke beberapa kecamatan saja tidak menyeluruh, nanti terjadi kecemburuan sosial. Tentunya begitu. Artinya setiap kegiatan yang ada di Kabupaten Bekasi kami harap kepada seluruh stakeholder masyarakat Kabupaten Bekasi itu turut ngawasin gitu loh. Turut bantu, turut ngawasin begitu. Ya kan? Jadi betul-betul kerjaan yang ada, infrastruktur yang ada yang sedang diperbaiki, yang sedang dibenerin itu betul-betul maksimal ngebenerinnya. Ngerjainnya betul-betul maksimal gitu. Ya kan? Kalau nggak sesuai spek jangan nunggu udah kelar baru ngomong. Harusnya ketika itu di stop. Karena kami anggota DPRD itu matanya cuma 2, telinganya cuma 2, begitu kan? Dan tidak bisa menjangkau seluruh pelosok begitu. Oleh karena itu mata dari masyarakat, dari teman-teman media, dari teman-teman LSM, Ormas itu kami butuhkan. Kerja gitu. kolaboratif Betul. lah ya. Ini seperti sebuah harapan atau anjuran. Berarti selama ini kenyataannya tidak demikian. Ya, artinya harusnya kan anggaran itu berbasis kinerja. Gitu. Harusnya. Tapi itu lagi kenyataan di lapangan ternyata tidak seperti itu. Ya, dan ini harus kami sadari bahwasanya pengawasan yang kami lakukan bisa jadi belum maksimal. Terus juga mohon kepada eksekutif atau para OPD tentunya dinas-dinas terkait juga ayo sama-sama kita bekerja secara maksimal begitu, ya kan? Jadi mudah-mudahan dengan adanya kerja kolaboratif ini bisa menghasilkan
pekerjaan yang maksimal tentunya gitu, dan manfaatnya dirasakan sama masyarakat Kabupaten Bekasi. Berarti itu salah satu tantangan ya, Ya, dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Bekasi ini adalah masih kurangnya kerja kolaboratif Ya. di antara Ya. pihak-pihak yang terkait. siap. Apalagi selain itu tantangan yang selama ini dirasakannya paling gitu, ini menjadi ganjalan sekali bagi kinerjanya. Iya, Bang Dewan dan ini kawan-kawan. tantangan pemerintahan baru, tantangan Ade Kunang dan Dr. Asep nih kan begitu. Kalau misalkan 5 tahun belakangan ini ya kan kinerjanya sama dengan yang sebelumnya begitu, nggak usah nyalon lagi gitu, termasuk kami gitu. Kami di DPRD begitu, nggak usah nyalon lagi gitu. Ya kan, ini yang tentunya menjadi tantangan, ya kan, menjadi sesuatu yang memang iya, saya teh, kalau orang Bekasi bilang gua teh gitu kan ya, ya kan, ini digaji sama masyarakat Bekasi buat kerja ngurusin Bekasi gitu loh, gitu kan, bukan cuma buat leha-leha gitu. Dan ini tentunya sekali lagi berawal dari diri kita, dari niat kita jadi dewan, dari niat kita jadi ASN atau P3K, dari niat kita jadi bupati dan wakil bupati, kita mau ngapain gitu ya. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing, dan mudah-mudahan dengan kinerja kolaboratif ini tentunya visi misi Bekasi maju, bangkit, maju dan sejahtera ini bisa tercapai gitu. Dan harapannya kan kita tahu bupati masih muda, wakil bupati juga masih muda begitu kan. Harus juga banyak belajar gitu. Ya kan? Dan tentunya masukan, apalagi bupati pernah jadi anggota dewan selama 1 periode tentunya. Ini kan yang penting eksekutif dan legislatif ini betul-betul bisa bersinergi. Begitu. Kalau kita lihat yang namanya infrastruktur itu kan image itu pembangunan. Ya. Pembangunan itu tapi sayangnya berkebalikan, kadang tidak sejalan sama tujuan penghijauan. Pembangunan malah jadi mengurangi ruang terbuka hijau. Bagaimana? Padahal dampaknya apa sih? Manfaatnya apa sih ruang terbuka hijau itu? Iya, kita saat ini sedang membahas pansus berlanjutan dari pansus Raperda LP2B, lahan pertanian berkelanjutan, ya kan. Mudah-mudahan ketika besok Senin, insya Allah rencananya itu Senin tanggal 4 kita mau paripurna. Mudah-mudahan ini bisa diparipurnakan begitu, dan angkanya itu kurang lebih di angka 35.000 sekian hektar. Gitu. Dan angka ini tentunya mudah-mudahan menjadi salah satu menjadi ketahanan pangan nasional. Gitu kan? Begitu. Ya, artinya padi, beras kita begitu kan betul-betul bisa menjadi swasembada pangan ini betul-betul bisa terjadi di Kabupaten Bekasi. Lalu manfaatnya apa ruang terbuka hijau? Ini juga menjadi sangat penting begitu. Ya kan, karena bagaimanapun juga kalau nggak ada pohonan, nggak ada tanaman gitu kan gersang banget gitu. Apalagi kita kan planet yang paling dekat dengan matahari katanya gitu ya. Iya, apalagi di situasi masyarakat kita dekat dengan industri. Dan kita juga minta kepada pengembang-pengembang begitu supaya 40-60 ini betul-betul dilaksanakan gitu. Artinya 40-60 ini, 40-60 itu pasos-pasum. Termasuk di dalamnya adalah ruang terbuka hijau. Gitu. Jadi pemanfaatan ruang terbuka hijau ini betul-betul menjadi paru-paru ya. Ya kan? Dan ini menjadi penting buat keberlangsungan hidup anak cucu kita nanti. Begitu. Misalnya gini nih, contoh nih sekolah, tempat anak saya sekolah sekolah negeri. Bagian depan sekolahnya itu sudah padat penuh sekali. Parkir, mohon maaf ojek, pedagang, makanan begitu ya. Ini bagaimana? Ini kan kurang bersinergis ya sama tujuan penghijauan kita ya. Nanti ketika mau direalisasikan nih penghijauan di sekitar situ nanti kan berbenturan lagi
dengan kepentingan rakyat kecil ini bagaimana menurut Ya, ini kan pandangannya Bang peran Iwan? pemerintah. Pemerintah harus hadir, ya kan, di mana meletakkan lokasi-lokasi buat UMKM, buat para pekerja ojol ataupun opang begitu kan, ataupun kendaraan-kendaraan yang lain begitu. Itu tugas pemerintah mengatur itu gitu. Ya kan, jangan sampai nanti semaunya sendiri gitu. Ya kan, diatur lah. Gitu. Misalkan adanya di sekolahan nih. Ya kan, ada di desa mana gitu. Kepala desanya atau lurahnya yang mengatur itu. Atau lingkungan tempatnya mengatur itu, misalnya RT RW-nya begitu. Ya kan, bekerja sama dengan sekolah misalkan. Ya kan? Dan ini tentunya sekali lagi semuanya harus dilakukan secara kolaboratif lah begitu kan. Dan saya melihat bahwasannya ini harus terus dijaga. Contoh misalkan kemarin kan banyak nih bangli-bangli nih diratakan begitu. Harapannya setelah diratakan, dirapihin begitu kan, itu ditanami dengan pohonan-pohonan gitu kan, supaya terlihat asli lagi. Gitu, jangan dibiarkan aja begitu. Nggak ada yang membiarkan Bang, tapi justru orang kita ini kadang-kadang nggak bisa melihat lahan kosong. Jualan lah di situ. Pakai lagi gitu ya. Gimana itu? Iya, itu tadi. Artinya kembali lagi peran pemerintah. Ya kan, baik di desa, kecamatan maupun Pemda itu sendiri gitu. Ayo manfaatkan. Misalkan udah dibongkar nih banglinya nih. Ya kan, jangan dibiarin aja. Mau diapain tuh bangli? Ya kan, mau buat pelebaran jalan silakan. Ya kan, supaya lagi nggak ada nanti yang, atau baiknya ditanamin pohonan biar ada penghijauan di situ. Nah, sudah ditanam dan dirawat. Iya. Tanam dan rawat gitu kan begitu. Tanam, pupuk dan pelihara. Nah, begitu kan. Cakep. Nah, itu yang harusnya dilakukan gitu. Dan kesadaran kita manusia, warga gitu kan, itu juga menjadi faktor utama. Terkadang kita sendiri nih, ya kan, warga ketika ada peluang, wah ini lumayan juga nih kalau buat dagang di sini gitu loh. Padahal itu bukan tempat buat dagang. Gitu. Nah, itu kesadaran itu juga harus dibangun. Gitu. Jadi jelas ya. Ini Bang Saiful ini kan wakil kita ya, wakil rakyat, tapi ternyata berdiri di pihak yang benar-benar mendukung sekali penghijauan. Karena pembangunan itu nggak hanya modern tapi harus ramah lingkungan begitu ya. Jadi nggak ada lagi yang harus diperdebatkan antara mana yang lebih penting, ruang terbuka hijau atau perekonomian rakyat kecil, katanya begitu ya. Sudah jelas ya? Bang Saiful berdiri di mana itu sudah jelas ya, itu mudah-mudahan ini bisa diterima sama semua teman-teman kita ya, karena balik lagi ke kerja kolaboratif tadi ya, nggak semua harus diserahkan kepada stakeholder apalagi para anggota dewan, tapi kita juga sebagai rakyat juga harus sadar sendiri gitu ya, yang baik, yang banyak kebaikannya, yang lebih banyak kebaikannya yang mana dibanding yang banyak kemudorotannya. Ya mudah-mudahan nanti rezekinya dari pintu lain begitu ya, untuk saudara-saudara kita yang misalnya kena dampak penggusuran gitu. Rezeki sudah kita serahkan saja ya. Kita ingin dengar bagaimana program-program prioritas Komisi 3 terkait infrastruktur dan lingkungan yang saat ini sedang digencarkan. Ya, kan sebetulnya infrastruktur menjadi salah satu dasar. Ya. Jadi dasar pembangunan. Ya. Setiap kali ada pembangunan di sekitar situ, tentunya ini kan mendongkrak perekonomian yang ada. Kan begitu. Ya, artinya pembangunan juga harus dilandasi dengan tata ruang. Ya. Jadi tidak asal membangun tentunya. Semuanya berdasarkan aturan yang ada. Dan kita kepengen, kan tadi ini ada RPJMD nih, yang udah kemarin diketuk palu, ya kan? Ini jadi acuan kita, ya kan? Nah, RPJMD ini nanti yang akan mengarahkan pembangunan 5 tahun ke depan. Rencananya kita mau buat pembangunan ke depan itu ada RSUD, gitu di wilayah selatan dan wilayah utara. Saat ini ada di wilayah tengah kan, kita kan RSUD kita sama di RSUD Cabang Bungin, gitu. Rencananya kita mau tambah 2 lagi RSUD. Gitu. Kabar baik itu. Iya. Dan harapannya lagi,
Ya kan, ternyata pembangunan itu bukan cuma pembangunan soal fisik, tapi yang lebih penting adalah pembangunan sumber daya manusia, itu yang lebih penting. Oke. Apa? Pendidikan. Begitu. Harapan saya pribadi, saya sampaikan juga ke teman-teman praksi, sampai juga ke teman dewan yang lain. Tolong, Bekasi harus punya universitas. Nah, ini dia. Universitas Negeri Bekasi. Gitu. Masa kita kalah sama Kerawang? Kan begitu. Ya kan? Setuju. Gitu. Secara APBD kita lebih besar kok. Gitu. Ya kan? Tinggal manfaatkan aja pasos-pasum yang ada. Ya kan? Kita punya banyak kawasan industri, pasos-pasum kita ambil. Ya kan? Misalkan 10.000 10 hektar atau 20 hektar gitu buat bangun universitas. Karena ketika kita membangun SDM, tentunya akan berdampak positif pada pembangunan fisik. Gitu. Ya, jangan cuma fisik aja dibangun, tapi SDM yang ada juga hancur tuh bangunan. Gitu. Nah, ini menjadi hal yang tidak boleh juga dikucilkan, terpinggirkan begitu. Ini juga menjadi bagian penting. Makanya kesehatan, pendidikan, ini kan hal-hal dasar. Gitu kan, itu termasuk pembangunan gitu. Tapi pembangunan fisik juga menjadi penting, dan tidak kalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Begitu Mbak Dita. Oke. Lebih kepada keseimbangan ya. Tidak hanya fisik, tapi juga sumber daya manusianya. Oke, setuju sekali ini dengan ini. Bang, kalau ngomongin program prioritas Komisi 3 terkait infrastruktur dan lingkungan, saat ini sedang ada di mana? Ada di mana wilayahnya? Ya hampir di semua dinas itu ya ada bicara prioritas gitu ya kan, ada. Kebetulan dinas kita kan dinas teknis nih adanya kan, ada Perkimtan, ada Cipta Karya, ada juga Dinas Bina Marga, kan begitu. Ini kan dinas-dinas teknis. Begitu. Dinas yang ngebangun lah begitu. Kalau prioritasnya juga hampir ada di semua dinas ini gitu. Dan tentunya daerah-daerah yang dianggap memerlukan pembangunan ini juga menjadi bagian yang harus didahulukan, yang harus diutamakan. Begitu. Misalkan daerah situ perlu penerangan. Ya kan, perlu PJU, kasih loh gitu. Ini yang harus juga kita di Komisi 3 ini seringkali berteriak gitu. Kadang lampunya ada tapi nggak nyala, kan gitu, ya kan. Itu tadi lah, sekali lagi teman-teman warga masyarakat Kabupaten Bekasi, media, ormas, LSM, itu menjadi mata dan telinga kami anggota dewan. Siap. Gitu. Siap dapat tugas nih ya dari dari Bang Dewan. Bang, target jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka mengusung Bekasi yang modern dan ramah lingkungan. Boleh dong diceritain ke kita? Ini kan sebetulnya domainnya eksekutif. Domainnya bupati, wakil bupati, dan dinas-dinas begitu. Ya kan, tugas dewan kan sebetulnya cuma 3. Secara garis besar, tupoksinya kan gitu kan. Penganggaran, ya kan, pengawasan sama pembuat aturan begitu. Dan 3 ini adalah tupoksi utama kami. Ya, kalau bicara tarik ke depan itu tadi, waktu dekat ini adalah bagaimana program yang hari ini menjadi visi misi bupati dan juga pokok-pokok pikiran anggota dewan itu realisasi gitu. Karena kan dewan punya reses, ya kan, dia reses ke masyarakat. Nah, masyarakat minta, Pak Dewan, Bang Dewan, ini loh di jalan di tempat kami jalanannya hancur, ya kan. Nah, ketika posisi reses ini kan untuk menyerap aspirasi masyarakat, ya kan. Dan itu menjadi pokok-pokok pikiran dewan untuk ditindaklanjuti, ya kan, di rencana dinas, gitu kan, gitu. Dan ini nanti dilaksanakan dalam sebuah kegiatan. Dan harapannya setiap kali kita reses ke masyarakat, apa yang menjadi masukan masyarakat itu masyarakat bisa rasakan dan bisa dinikmati. Itu adalah jangka
dekat ya, prioritas yang paling dekat itu. Dewan tuh udah senang banget ketika usulannya direalisasi sama eksekutif, ya kan? Wah alhamdulillah gitu, udah senang banget itu, gitu. Turun ke lapangan, ya kan bahasanya tuh ada tapaknya lah begitu kan. Jadi ada tapak tuh, oh ini Dewan Ipul lah tuh, dia mah kesini kemarin reses, sekarang udah jadi itu tahun berikutnya. Oke, kelihatan gitu ya. Gitu. Jadi nih gitu ya. Mantap banget itu. Jadi nggak dibilang omdo kan gitu. Omong doang nih kan, omon-omon gitu. Emang ada yang begitu? Iya. Ya kan politisi identik dengan hal janji. Karena kan jualan politisi cuma janji gitu. Kalau janjinya direalisasi itu hal yang luar biasa. Oke. Selain reses ini kan ini banyak banget nih RJ Setia yang lagi nonton saat ini, Siap. Bang. Boleh dong Bang Dewan kasih ajakan sama teman-teman RJ Setia supaya mengajak mereka, kita semua ini untuk berpartisipasi dalam pembangunan Bekasi, terutama tujuan yang ramah lingkungan. Silakan Bang Dewan. Baik, RJ Setia dan juga masyarakat Kabupaten Bekasi, media, ormas, LSM dan semuanya tentunya, ayo kita sama-sama membangun Bekasi, awasin Bekasi, ya kan? Jadilah kepanjangan mata dan telinga kami anggota DPRD yang hanya 55 orang ini tentunya tidak bisa mencakup seluruh wilayah yang ada Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu tolong awasi, ya kan, tolong berikan arahan yang baik, kritik yang konstruktif tentunya untuk membangun Kabupaten Bekasi. Ya kan, supaya visi misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi Kabupaten Bekasi itu yang bangkit, maju dan sejahtera itu betul-betul terwujud begitu. Siap. Nih ya udah langsung denger nih ya, ada dapet tugas nih kita nih RJ Setia. Saya meng-highlight istilah keren dari Bang Dewan barusan, apa namanya? Kritik konstruktif. Andai kata nanti besok lusa kita punya kritik konstruktif, bisa disampaikan kemana Bang Dewan? Silakan. Boleh langsung ke kami anggota Dewan. Kebetulan saya itu ya mungkin kalau dibilang sama teman-teman media, Dewan yang paling proaktif lah gitu. Ya kan? Ya kan, ketika ditanya pasti dijawab begitu kan? Gitu. Ya. Jadi silakan aja ke nomor saya, bisa langsung atau langsung ke Dewan, bisa bersurat dan lain sebagainya begitu. Baik langsung ke nomor WA, ke nomor pribadi saya maupun ke media sosial. DM Instagram begitu. Dibalas ya? DM Instagram ya silakan. Gitu. Tapi emang saya jarang buka IG sebetulnya. Oke. Ya kan? Mungkin merekrut admin sebentar lagi. Membuka lowongan gitu. Pekerjaan. Saya jarang buka IG gitu kan. Tapi kalau mau WA silakan, saya langsung begitu. Dan mudah-mudahan dan di kami di PKS terutama begitu kan, itu haram buat kami handphone sampai mati gitu. Makanya handphone kita itu 24 jam. Keren banget. Gitu. Atau bisa juga mungkin ditinggalkan di komentar, di kolom komentar di bawah video ini ya teman-temannya, misalnya punya kritik konstruktif apa, punya keluhan apa, silakan tinggalkan di komentar. Boleh. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Iya, boleh di FB saya boleh, FB suka gitu kan, saya full Islam gitu kan gitu. Atau mau boleh nomor handphone gitu kan, nggak apa-apa. Di 0812 2456 2141. Wis, langsung. Gitu. Ya kan, buat saya nggak ada yang rahasia lah. Gitu. Nomor saya cuma ini dari dulu, gitu kan. Gitu. Oke, tanda ini di menit berapa ada nomor WhatsApp-nya Bang Saiful Islam. Wah, luar biasa, ini keren banget, inspiratif banget, benar-benar panutan sekali. Mudah-mudahan dapat memberi inspirasi kepada anggota Dewan yang lainnya ya. Bang Saiful Islam, terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di sini. Kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini, mudah-mudahan dapat memberikan dampak dan manfaat yang baik ya. Amin. Kepada pembangunan Bekasi yang tadi kita tujuannya yang modern dan ramah lingkungan gitu ya. Mungkin sebelum selesai, saya ingin mau sampaikan informasi terupdate hari ini. Silakan. Ini hanya di RJ Pro nih kan begitu. Siap menyimak. Iya. Tadi saya sebelum ke sini saya melakukan kunjungan lapangan. Ke salah satu kawasan industri terbesar di Kabupaten Bekasi. Gitu. Yang kemarin teman-teman media bilang bahwasannya ini sumber pencemaran lingkungan. Gitu.
kami tadi ke sana, kami lihat dan ternyata tidak terbukti. Atau bisa jadi karena kami yang ke sana, ya kan, hasilnya baik. Tapi paling tidak ada pelajaran yang kita ambil di sini bahwasanya tadi kami titip pesan teman-teman Komisi 3. Hasil temuan kita hari ini menjadi barometer, ya kan, teman-teman di kawasan industri untuk mengelola IPAL-nya, mengelola saluran airnya, gitu kan, sistem instalasi pengolahan limbahnya dengan benar dan sesuai dengan hari ini. Gitu. Artinya bukan cuma kami datang ini bagus gitu loh. Ketika kami nggak ada pun harusnya seperti ini gitu. Ya kan? Ini dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan kita. Begitu. Karena kan isu Cilemah tercemar dan sebagainya ini kan sudah sangat mencuat. Kan begitu. Dan sangat viral gitu. Apalagi kemarin sampai ada busa yang begitu luar biasa begitu. Ini sekali lagi, ayo kita sama-sama jaga. Buat para pengelola kawasan, ayo, ya kan? Kalau IPAL-nya bermasalah, perbaikilah, gitu, ya kan? Karena bagaimanapun juga ini buat keberlangsungan anak cucu kita ke depan. Demikian Teh Dita. Siap, setuju. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Salam untuk teman-teman Komisi 3 dan juga semuanya. Sampaikan salam dari RJ Pro dan juga dari RJ Setia untuk teman-teman Komisi 3. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi ya di lain episode. Mudah-mudahan bisa menyempatkan lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi sama kita. Terima kasih banyak. Baik. Sebelum kita tutup, kita minum dulu Bang Dewan. Ini ada minuman segar dari Hotel Harper Cikarang. Saya pesan lemon tea di sini, segar banget. Bang Dewan pesan apa itu? Saya pesan jus jambu. Ya kan? Karena habis panas-panasan. Ya kan? Jadi seger banget. Gimana gitu. Sekarang setelah minum? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah pengen lagi. Iya. Terima kasih banyak ya Bang Dewan ya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk para RJ Setia jangan lupa like dan subscribe RJ Pro Official ya. Bagikan juga jangan lupa ke teman-teman postingan ini dan juga tinggalkan komentar di sini, berikan mau kritik, mau saran, pokoknya yang membangun ya bagi keberlangsungan infrastruktur di Kabupaten Bekasi kita ini. Saya Dita Ruspendi pamit undur diri dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.